Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas RC, Praktikum SSD, ingin mempresentasikan hasil latihan praktikum pada modul KNN. Adapun anggota kelompok kami yang pertama ada Khalisatur Rohma dengan NIM 120450019, 2 Yuni Kapriskila Sitorus Pane dengan NIM 121450071, 3 Khairul Anam dengan NIM 122450039, 4 Irfan Alfarzi dengan NIM 122450093, dan yang terakhir Syalaisya Andini Putriansyah dengan NIM 122450111. Baik, di sini saya akan memulai praktikum pada modul 5 SSD. Pertama-tama kita import library terlebih dahulu, library karet. Itu ada dari ggplot 2, lalu ada library uh, class. Lalu kita masukkan dataset. Masukkan selnya aja. Terus ini ya. Terus itu ambil dari bit.csv alamat koma string s vector sama diabetes dan lihat ini data frame diabetes sesuai umur sesuai BD. Lalu kita mencari mainnya. Sebelum kita cari yang diabetesnya, kita buat si diabetes itu menjadi faktor dulu, menjadi string. Diabetes plus itu menjadi faktor diabetes itu kita buat tabel dengan diabetes plus yang 500 dan satunya itu 568. Jadi tidak terkena diabetes dan terus yang terkena ada 268. Lalu kita cari yang diabetes berdasarkan umur age. Jadi
rata-rata diabetes berdasarkan umur adalah di umur 33 tahun, masih tergolong muda dan mereka sudah terkena diabetes. Lalu kita cari summary dari diabetes. Berdasarkan data yang telah didapatkan, summary dari diabetes ini berdasarkan Raskin, Res, ED, dan H. Ini kelasnya tadi yang sudah didapatkan di atas ini. Lalu kalau sesuai sama di praktikum, dia adalah di H kelas. Kelas dia ini kalau H berdasarkan H. Nah, kemudian selanjutnya langkah ketiga yaitu Key Nearest Neighbor atau KNN. Nah, tujuannya melakukan KNN ini yaitu untuk melakukan klasifikasi berdasarkan key tetangga terdekat sehingga sangat tergantung pada jarak. Jika skala dan rentang peubah yang digunakan berbeda-beda, perlu melakukan standarisasi terhadap peubah tersebut. Umumnya standarisasi sering digunakan adalah standarisasi 0 dan 1. Di sini pertama, kita akan melakukan prediksi kelas pada data diabetes. Nah, di sini, pertama kita akan membuat subdata set dari dataset diabetes yang terdiri dari baris pertama dan sampai baris ke-500 dan kemudian menyimpannya dalam variabel train. Nah, ini kemudian akan dijadikan untuk data latih model. Nah, di sini kita gunakan yaitu train sama dengan diabetes, kemudian dalam kurung siku 1 sampai 500. Nah, kemudian kita juga akan membuat subset lain dari dataset diabetes yang terdiri dari baris ke-501 sampai 768 yang kemudian akan kita simpan dengan variabel tes yang nantinya akan digunakan untuk memvalidasi kinerja model dengan tes sama dengan diabetes dengan kemudian kurung siku 501 sampai dengan 768. Nah, kemudian kita akan melakukan pemanggilan fungsi KNN untuk melakukan prediksi. Nah, dengan test sama dengan KNN train kurung siku min 9 tes min 9 juga. Kemudian ada train S dollar class dengan nilainya sama dengan 2. Nah, train 9 ini dan tes min 9 ini digunakan untuk kolom bertujuan untuk semua kolom kecuali kolom ke-9 dari data latih dan data uji. Nah, kolom ke-9 ini kemungkinan berisi label kelas ya diabetes atau non diabetes yang ingin kita prediksi. Jika kita menghilangkannya dari fitur yang akan digunakan untuk prediksi. Kemudian kita melakukan train S dollar class ini bertujuan untuk kolom label kelas dari data latih kelas yang ini adalah kelas yang akan kita prediksi untuk data uji. Nah, kemudian K sama 2 ini adalah jumlah tetangga terdekat yang akan digunakan dalam algoritma KNN yang akan kita buat. Kemudian pretest di sini digunakan untuk menghasilkan model KNN untuk data uji. Prediksi ini akan berisi kelas yang diprediksi untuk setiap sampel dan data ujinya. Nah, kemudian kita running. Dan dapat kita lihat di sini hasilnya yaitu pada outputnya yaitu merupakan deskripsi dari sebuah data frame yang terdiri dari 768 observasi baris dan 9 variabel atau kolom. Nah, kemudian outputnya itu berisi prediksi kelas untuk setiap data uji yang dihasilkan dari model. Nah, setiap angka dalam output mewakili prediksi kelas untuk satu sampel dalam data uji. Nah, di sini kita gunakan angka 1 yaitu mewakili kelas yang diprediksi sebagai 0, kemudian angka 0 mewakili kelas yang diprediksi sebagai 0, kemudian angka 1 mewakili kelas yang diprediksi sebagai 1. Nah, misalkan pada kolom pertama yaitu kolom 1 outputnya yaitu 001 01 kemudian seterusnya. Nah, berarti model ini memprediksi kelas 0 untuk sampel pertama, kelas 0 untuk sampel kedua, kelas 1 untuk sampel ketiga dan seterusnya. Nah,
dapat kita lihat yang di bawahnya yaitu melihat yaitu menunjukkan angka 0 dan 1 pada semua kolom. Hal ini menunjukkan bahwa kelas yang diprediksi memiliki dua level yaitu 0,0 dan 1. Nah, ini menegaskan bahwa model tersebut adalah model klasifikasi biner yang memprediksi apakah sampel tersebut masuk ke dalam kelas 0 atau ke kelas 1. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menghitung tingkat akurasi dari model klasifikasi yang telah dilatih dengan menggunakan confusion matrix. Nah, di sini yaitu ada confusion sama dengan table, dalam kurung pretest, kemudian ada test dengan surat dan kelas. Nah, di sini dibuat yaitu kita melakukannya dengan membandingkan prediksi yang dihasilkan oleh model yaitu pretest dengan kelas sebenarnya dari data uji yaitu tes S-dolar kemudian kelas. Nah, kemudian tabel di sini digunakan untuk membuat matriks. Kemudian sum dalam kurung dia, kemudian confusion, and row dan test. Nah, ini dia confusion ini yaitu mengambil elemen diagonal dari confusion matrix yang merupakan jumlah prediksi yang benar untuk setiap kelasnya. Kemudian ada sum di sini untuk menghitung jumlah total prediksi yang benar. Kemudian ada n row test. Ini digunakan untuk menghitung jumlah total sampel dalam uji. Kemudian hasilnya dari ini yaitu menghasilkan tingkat akurasi dari model yang jumlah prediksi yang menghasilkan tingkat akurasi dari model yaitu jumlah prediksi yang benar dibagi dengan jumlah total sampel yang diuji. Kemudian dapat kita lihat hasil nilai tingkat akurasi modelnya yaitu 0,6718418. Nah, hal ini menunjukkan bahwa model sudah cukup baik untuk melakukan modelnya sudah termasuk cukup baik. Selanjutnya di sini kita akan melihat confusion matrix dan statistiknya. Nah, dari outputnya ini kita dapat melihat yang menjadi variabel targetnya itu adalah 0 dan 1, di mana di sini kita dapat melihat nilai akurasi, sensitivitasnya, spesifitasnya, dan lainnya. Nah, dari model ini kita dapat melihat kinerjanya itu cukup baik dalam mendeteksi kelas positif 1, di mana kita dapat melihat nilai sensitivitas yang relatif tinggi yaitu 69,23 dan nilai post spread value yang relatif tinggi juga yaitu 79,25%. Nah, tetapi kita juga perlu memperbaiki terutama dengan meningkatkan spesifitas dari 61,63% dan negatif spread value 48,62%. Nah, ini nanti untuk modelnya itu lebih akurat dalam memprediksi kelas negatif nolnya. Kemudian kita membuat plot dari data diabetes di mana sumbu X-nya itu adalah PREG dan sumbu Y-nya itu adalah PD. Nah, dari visualisasi ini, plot ini kita dapat lihat prediksinya secara grafis, di mana semakin tinggi jumlah kehamilan itu, cenderung juga semakin turun indeks massa tubuhnya, di mana masih memiliki dari sebaran data ini memiliki sedikit outlier-nya. Baik, ada standard size yang menandakan KNN yaitu untuk melakukan klasifikasi pada dataset diabetes. Yang di mana data pada kolom PREG 1 dan PD1 dinormalisasi ke dalam rentang antara 0 dan 1 yang menggunakan fungsi SDD max-min. Yang dimana bukan untuk memastikan bahwa variabel memiliki skala yang seragam, sehingga tidak mendominasi perhitungan jarak dalam algoritma KNN. Sebuah grid titik dalam rentang 0 hingga 1 di kedua dimensi dibuat dengan menggunakan net for loop dan disimpan dalam variabel m, yang mana digunakan untuk memprediksi kelas pada titik dalam grid. Algoritma KNN diimplementasikan dengan menggunakan fungsi KNN. Data yang dinormalisasi PREG 1 dan PI1 digunakan sebagai variabel prediktor. Dan kelas respon yaitu diabetes class digunakan sebagai variabel respon. Hasil prediksi kelas untuk setiap titik dalam grid disimpan dalam variabel. Selanjutnya yaitu sebuah plot yang dibuat dengan menggunakan fungsi plot. Titik-titik dalam grid diwarnai berdasarkan prediksi kelas mereka. Yang titik relaksasi juga ditampilkan dalam plot dengan warna sesuai dengan kelas aktual mereka. Dalam jaringan ini, parameter K diatur sebagai 3 dalam pemanggilan fungsi KNN. Ini berarti dilakukan dengan mempertimbangkan 3 tetangga terdekat dari setiap titik yang ingin diprediksi. Selanjutnya kita run. Maka replikan hasil verify tetap plot.
yang mana tidak sama pada setiap M-nya. Ada pada M1, bracket M1 dan M2. Dan ada berupa K3. Oke, selanjutnya kita akan memprediksi dengan nilai K sama dengan 7. Di sini variabel prediksi menggunakan fungsi KNN, berisi parameter yang pertama ada matriks, yaitu gabungan dari variabel Prex1 dan PD1. Kemudian ada sini ada M merupakan matriks dari data latih. Kemudian ada variabel kelas yang diambil dari dataset diabetes. Kemudian nilai K-nya sama dengan 7. Kemudian membuat plot dengan isinya itu mengambil kolom pertama dan kolom kedua dari matriks data latih dengan warna cyan dan yellow, di mana warna cyan itu jika variabel prediksi itu sama dengan tested positif. Jika false, nilai logikanya false, maka berwarna kuning. Kemudian di sini juga jika nilai prediksinya true dari sama dengan tested positif, maka menggunakan bentuk PCH 17 atau kotak berwarna. Jika tidak sama dengan tested positif atau bernilai false, maka bentuknya 12 atau segitiga tegak ke kanan. Dengan K-nya sama dengan 7. Kemudian di sini ada poin, merupakan untuk menambahkan titik-titik ke plot yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, ini merupakan hasil dari jika klasifikasi dengan K sama dengan 7. Lalu selanjutnya klasifikasi dengan nilai tetangga terdekat ada 10. Codingannya sama, tinggal di sini diganti jadi K sama dengan 10. Di sini juga. Nah, maka hasilnya seperti ini. Dari grafik dengan nilai tetangga terdekatnya adalah 10. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai modul KNN. Terima kasih.